Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syukur dan sabar. Nanti ada yang bertanya, siapa lebih afdal? Seorang menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang sabar? Apakah syukur lebih baik atau lebih baik sabar? Ya. Jadi sebelum kita terangkan ini, kita kembali lagi. Syukur itu selalu terkait dengan nikmat. Ketika seorang itu dia mensyukuri nikmat Allah, maka dia dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat fisik, ada nikmat non fisik. Jadi nikmat fisik bagaimana? Kita diberikan sehat oleh Allah. Kita diberikan sehat, diberikan harta. Itu namanya nikmat fisik. Yang kedua nikmat non fisik. Bagaimana nikmat non fisik? Kita tidur nyenyak malam ini, kita tenang jiwa kita, hana tutah katanya, Pak. Kita tidak susah, itu namanya nikmat non fisik. Satu. Kalau kita lihat dari segi yang lain, nikmat itu juga ada dua. Tadi kalau kita lihat dari nampak atau tidak nampak. Kalau kita lihat dari yang lain, nikmat itu ada dua. Yang pertama namanya nikmatu naf'in. Makna nikmatu naf'in, nikmat yang bisa kita ambil manfaat. Makanya ketika kita bisa mengambil manfaat, kita dapat harta. Harta ada manfaat, berarti nikmat. Kita punya anak, ada manfaat, berarti nikmat. Kita punya rumah, ada manfaat, berarti nikmat. Kita ada sehat, diberikan sehat, bisa kita ambil manfaat, berarti nikmat. Ya, nikmat. Berarti nikmat sehat, nikmat rumah, nikmat ini, nikmat itu, yang bisa kita ambil manfaat, itu nikmat. Satu. Yang kedua namanya nikmatu daf'in. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari musibah. Itu nikmat juga namanya. Ya, selama ini kita nikmat itu yang melekat saja. Hanya nikmat lega orangnya. Padahal hari ini kita sudah dijauhkan dari musibah oleh Allah. Yang kan nikmat. Kita naik pesawat atau apa saja, tiba-tiba diberikan keselamatan oleh Allah, tidak terjadi musibah. Itu juga nikmat. Ini namanya nikmatu daf'in. Ya. Jadi jangan terbayang nikmat itu yang manfaat saja. Dijauhkan sesuatu oleh Allah, kalau dalam bahasa lain tasawuf namanya nikmatul ismah. Jadi nikmat ismah itu apa? Diberikan, dijauhkan dari bala, dimaafkan oleh Allah, itu nikmat. Habis salat kita duduk astagfirullah, astagfirullah, gepemaah oleh Allahnya, nikmat banyak. Itu nikmat. Jadi jangan terbayang nikmat itu kan pikiran kita pendek sekali kalau nikmat itu adalah duit, jabatan. Makanya orang beriman itu diberikan nikmat dua, nikmat fisik dan nikmat non fisik. Itu orang beriman. Orang kafir nikmatnya satu. Nikmat apa itu? Nikmat fisik saja. Coba kita lihat mereka itu, salat tidak, ibadah tidak, apa-apa tidak, tapi sehat-sehat. Salat tidak, ibadah tidak, patuh tidak, tapi hartanya banyak. Kita lihat ibadah tidak, apa-apa tidak, jabatannya luar biasa.
Coba lihat orang paling kaya di dunia, coba lihat siapa yang kau orang kafir. Coba lihat kalau bukan Yahudi. Orang paling kaya di Indonesia, coba lihat siapa. Ya, maka mereka itu cuma satu tak dapat, yaitu nikmat fisik saja. Jadi kita jangan melihat dari satu sudut saja. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la tu'jibuka ajsamuhum. Jadi kalian melihat tubuh mereka, melihat harta mereka, jangan harta tubuh mereka itu menakjubkan kalian. Oh, mayu dah di bulan. Itu mayang dan teputan tapi kaya. Jangan lihat di situ kata Allah. Ya, jangan lihat di situ. Kalian dua dapat kata Allah. Kita dua dapat. Nikmat fisik dan nikmat non fisik. Maka kalau kita sekarang banyak harta tapi susah tidur, berarti kita nikmat non fisik belum diberikan lagi oleh Allah. Kita banyak harta tapi ribut selalu di dalam keluarga. Nikmat non fisik belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini maknanya berikan kami nikmat fisik dan nikmat non fisik. Ya. Ini kalau kita melihat makna syukur. Jadi syukur dalam konteks nikmat, seorang ketika diberikan nikmat itu dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sembuh dari sakit teringat kepada Allah. Yang pepulih lun Allah, yang petakit lun Allah, itu sudah dapat dia, nikmat sudah dapat dia, Pak. Ya. Maka ketika sakit dia menikmati sakit itu. Ketika dia sembuh dari sakit dia menikmati itu, Pak. Alhamdulillah kagak pepulih ya Allah. Ketika sakit juga alhamdulillah kagak petakit ya Allah. Kalau tidak sakit mungkin saya entah kemana-mana saya pergi. Tinggal keluarga. Nyo gara-gara lo sakit alhamdulillah. Nyo kapensiun alhamdulillah kapensiun ya, Pak. Semua alhamdulillah nih, Pak. Ini memang level tasawuf paling tinggi ini, Pak. Artinya segala sesuatu hal bukan manfaat saja, tapi mudarat pun dia itu menjadi manfaat bagi dia. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu punya Imam Al-Ghazali juga. Jadi syukur itu apa? Syukur itu teringat kepada Allah, itu syukur. Ya, teringat kepada pemberi nikmat, itu syukur. Teringat kepada pemberi mudarat, itu syukur. Apa makna syukur? Syukur itu teringat. Ya, wate sakit, kita tengok ke Allah, itu syukur namanya. Ketika diberikan nikmat, kita tenang jiwa kita. Kita diberikan sesuatu oleh Allah, apakah nikmat fisik atau non fisik, kita teringat kepada Allah, itu syukur. Maka pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, a'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika. Engkau memberikan kami segala sesuatu ya Allah. Dari bangun tidur engkau berikan nikmat, tidur kembali engkau berikan nikmat, dalam hari-hari engkau berikan nikmat, engkau berikan panca indera ini nikmat, semua nikmat ya Allah. Fa kaifa nashkuru bika. Bagaimana cara kami bersyukur ya Allah? Di dalam benak Nabi Musa, cara bersyukur apa? Buat kebaikan banyak-banyak sekali, kebaikan banyak sekali. Salat malam sampai berapa puluh rakaat gitu, bersedekahlah yang lebih banyak. Rupanya tidak. Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, innal abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba, dia teringat saja kalau nikmat itu berasal dariku kata Allah, dia sudah bersyukur kata Allah. Makanya ahli tasawuf itu mengatakan asyukru itu apa? Al-zikru. Syukur itu adalah teringat pada Allah. Kita habis salat, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, teringat, itu kita sudah bersyukur. Yang mengingat dan ke Allah, tingat bacut dan tingat ke Allah. Berarti seorang itu sudah kufur. Jadi lawan daripada syukur adalah kufur. Kufur itu apa? Hana tingat tepu ke Allah. Ketika diberikan kekeringan itu teringat ke Allah. Padinya tidak ada hujan, hana hujan hana itren. Tinggal dia, ya Allah ne petren hujan, turunkan hujan. Dia teringat pada Allah ketika musibah. Tapi ketika diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, padinya bagus, panennya bagus. Itanya ngeligop, kenapa bagus sekali Pak? Ah, ini kan gara-gara saya kasih pupuk. Ini kan gara-gara kerja keras saya. Enggak teringat lagi dia kepada Allah. Ini hamba yang tidak bersyukur namanya. Ya, ini syukur. Sekarang kita lihat sabar. Nanti kita bandingkan mana lebih afdal. Karena di sini diungkapkan begini. Fa in qulta fa syakir afdal amis sabir.
Kalau seandainya muncul di benak kamu itu, kata Imam Ghazali, ada muncul orang bersyukur dengan orang yang sabar, mana lebih afdal? Al-afdalu apa namanya? Asyakiru am sabiru? Apakah orang bersyukur atau orang yang sabar? Ya, nih, Pak. Jadi tadi sudah ada gambaran orang bersyukur seperti ini tadi, Pak. Ya, sudah ada gambar. Sekarang kita lihat sabar. Sabar itu apa? Sabar kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, sabar itu ada 3. Kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, sabar itu 2. Kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, sabar itu juga 3. Baydawi, Imam Sawi, Ibnu Abbas, sabar itu 3. Kita ambil yang 3. Apa itu sabar? Sabar kalau secara bahasa al-man'u. Man'u itu apa? Al-habsu. Menahan sesuatu, itu namanya sabar. Menahan sesuatu tidak berbuat maksiat, itu sabar. Menahan sesuatu untuk menjalankan perintah Allah, itu sabar namanya, Pak. Sabar. Ya, Pak. Makanya dibagi 3. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Seorang yang bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan aqimis salah, dirikan salat, kita sabar untuk salat. Hana mau pepep nanya. Nyo azan baca azan li ka semayang li tepi-tepi semayang. Yang berarti hana sabar ya, Pak. Hana sabar. Ka puasa lo, nyo ka tu Ramadan lo, titip tun puasa ko. Pu hanjut selang-selang. Tenyo na puasa, tengok na puasa, berarti hana sabar ni, Pak. Dalam mendidik anak begitu juga. Kalau mananyo, kano pekatinyo, kasih gula lo mana, kasih gula kapengnya lo, peng je hilap ni, Pak. Berarti tidak sabar dia, Pak. Tidak sabar. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah bersabda, kamu punya duit 1 dirham. Kamu ambil duit 1 dirham itu untuk fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah, kamu ambil 1 dirham. Kemudian kamu ada 1 dirham lagi, kamu bantu fakir miskin. Jadi kita bantu orang fakir miskin dengan 1 dirham. Yang kedua. Yang ketiga, kamu punya duit 1 dirham, kamu berikan kepada anak kandungmu, kata Rasulullah SAW. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, 1 dirham untuk anak kandungmu lebih afdal, kata Rasulullah, dibandingkan dengan kamu keluarkan fisabilillah dan kamu bantu fakir miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 dirham untuk anak kandung, Pak, untuk anak kandung. Ini kita bantu fisabilillah, kita bantu fakir miskin, ana merah-rah hati kula hana jelah. Mandu hana jelah hana, Pak. Ketika anak minta sesuatu, ya wang sekolah, kapeng tikula li, sampai tikula, peng tikula. Sampai belonyo, sampai belonje. Kita beli untuk anak kandung kita lebih afdal, Pak. Apalagi seorang memberikan kepada istrinya. Maka Rasulullah mengatakan, 1 suap nasi seorang itu menyuapkan kepada istri lebih afdal itu, kata Rasulullah, daripada kamu bersedekah, kata Rasulullah. Nyo sedekah ini merarah, Pak. Anak tujuh tepu, Pak. Ya, makanya sabar yang pertama itu sabar fi ta'atillah. Kita sabar untuk taat kepada Allah, apapun perintah Allah. Semua perintah Allah itu semuanya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah menyuruh kita salat. Kita temayang kedra katanya, Pak. Kan enggak Allah nak perli Allah temayang katanya. Kita ini kita bayar zakat untuk siapa? Untuk kita sendiri, Pak. Salat untuk membersihkan diri, salat untuk bisa mengenal diri, Pak. Mengenal diri dulu, Pak. Nak perli mengenal Allah, mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, dia akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dia mau mengenal Allah kalau dirinya sendiri haitu sadra, Pak. Medra itu Pak. Ya, Pak. Ini selama ini kan tanyang lembak gap nanu tu sodo. Tanyang lembak gap Pak nanu tu sodo. Lebih orang meurus hai tu sodo, Pak. Hai tu sodo. Tanyang mbak gap. Apa nanu tu sodo? Sodo ni, Pak. Kai tanyang sodo lembak. Maka banyak orang sekarang jangankan mengenal Allah, diri sendiri hai tu sodo, Pak. Ya, karena meurus lagi kan pada orang pengo, Pak. Ya. Orang pengo ada je pun memang hai tu pura, Pak. Mengegap kok hai tu pura. Nyodro hai tu sodo, Pak. Dro hai tu sodo. Payah tanyang mbak gap lah. Itu soalun tu, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar fi tarkil ma'asi. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Jadi ketika seorang itu dilarang oleh Allah, jangan kamu korupsi, jangan kamu menzalimi orang lain, wailul lil mutaffifin, jangan kurangi timbangan. Kita sabar untuk tidak mengambil hak orang lain, mengambil jatah orang lain, Pak. Jadi artinya ini sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ketika Allah mengatakan jangan kamu itu
menzalimi orang lain. Fala tazalamu, kata Allah. Kita dengar itu, Pak. Kita tidak menzalimi orang lain. Itu sabar yang kedua. Yang ketiga, as-sabru fil masaib. Sabar terhadap musibah. Ibnu Abbas ketika menyikapi yang ketiga ini, beliau mengatakan as-sabru 'alal musibah itu adalah al-marad, penyakit. Karena banyak orang itu tidak sanggup sabar ketika diberikan penyakit. Maka kalau ingin melihat seseorang itu, lihatlah setelah diuji oleh Allah dengan tiga-tiga tadi, Pak. Dia ahli ibadah, ahli nyoman, tu ahli ngayan, Pak. Tapi ketika diuji dengan 3 kesabaran tadi, tidak sanggup dia, berarti salatnya bermasalah, ibadahnya bermasalah. Ini baru diuji dengan sakit saja, Pak. Dia ahli ibadah, tapi ketika diberikan sakit, kan pepek, kata ke lu, anak boleh-boleh lu, ya Allah. Pakai sakit tapi lu, ya Allah. Padahal sehat banyak sekali diberikan oleh Allah, tapi kenapa dia teringat kepada sakit saja? Contoh, Pak, umur 50 tahun, sakit cuma 1 bulan dia sakit. Artinya apa? 49 tahun 11 bulan dia sehat selalu. Kenapa dia cuma teringat kepada sakit saja dan mempepek Pak Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau kita kalkulasikan, Pak. Kalau kita ada umur 50 tahun, kita kalkulasikan selama 50 tahun, tahun kesekian sakit na 2 orang, tahun sekian sakit na 5 orang, tahun sekian sakit na 10 bulan. Kita kalkulasi semuanya paling enggak 1 tahun kita sakit. Selama 50 tahun kita cuma sakit 1 tahun. Maknanya 49 tahun kita sehat. Kenapa gara-gara sakit setahun itu kamu pepep katanya, Pak? Allah na sayang dulu. Kenapa tidak pernah teringat 49 tahun diberikan nikmat oleh Allah, tidak pernah sakit? Kenapa itu tidak teringat kita? Lagi urung karung inang, Pak. Dia tidak pernah teringat nikmat istrinya itu selalu mendampingi dia puluhan tahun mendampingi. Gara-gara kesalahan cuma sekali saja, yang teringat cuma kesalahan itu. Inang hanjungu dah pegang, ane bodoh dah pegang, Pak. Padahal anaknya kayak tolong katanya, Pak. Cuma gara-gara satu hal saja. Mungkin ibu sakit hati katanya, 1 euro, 2 euro, 5 euro. Dia sudah bersama kita puluhan tahun, tetapi teringatnya yang jelek-jelek saja. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat mana lebih bagus. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia teringat kepada nikmat Allah, atau seorang yang bersabar, dia jalankan perintah Allah, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ketika diberikan sakit dia juga bersabar. Kita lihat versi Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan beberapa dalil-dalil. Apa kata beliau ini? Fa'lam annahu qila. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ada yang mengatakan, ini belum pendapat beliau, ada yang mengatakan inna syakira afdal. Orang yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang sabar. Ya, nih, Pak. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil, dengan hujah menurut firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mana sedikit apa? Maknanya banyak yang kufur kepadaku, kata Allah. Dari sekian banyak manusia, yang teringat kepadaku cuma sedikit, yang kufur kepadaku banyak. Coba kita lihat nih, Pak. Mereka mengatakan kalau bukan gara-gara ilmu saya, nya kamu lagi, Pak. Kalau bukan gara-gara saya, gampangnya hana lagi nya kamu lagi, Pak. Hana tinggal ke Allah, Pak. Dia teringat kepada kehebatan diri dia sendiri, Pak. Dia tidak tahu ada kehebatan di luar diri dia yang menciptakan diri dia sendiri, Pak. Yang menciptakan potensi diri dia, Pak. Sehingga dia bisa hebat. Yang berarti urung hana tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Makanya Allah mengatakan wa qalilu min ibadiyasy syakur. Ini alasan sebagian orang syukur itu lebih afdal daripada sabar. Nanti kita lihat lagi pendapat selanjutnya dan pendapat Imam Al-Ghazali. Faja'alahum akhasul khawas. Maka oleh karena itu, sesuai dengan ayat ini, Allah menjadikan orang yang bersyukur itu tempat-tempat khusus. Makanya orang yang teringat kepada Allah, mereka diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam kitab ibadah hati, amalul qulub, ibadah hati, di situ disebutkan, ya, orang yang bersyukur itu adalah orang yang teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka diberikan tempat khusus. Kenapa? Dalam kondisi apapun mereka teringat kepada Allah.
Dalam kondisi baik, teringat kepada Allah. Dalam kondisi positif, teringat kepada Allah. Dalam kondisi negatif, juga teringat kepada Allah. Maka dalam kitab itu diungkapkan, orang yang tasawufnya sudah level tinggi, ya Pak, dia hatinya sudah bersih hatinya. Bahkan dalam keadaan musibah pun dia teringat kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kan dijuk sakit kelun ya Allah. Lun terima ya Allah. Terima kasih.